Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, jajaran Dewan Penasehat AASI, Ketua Umum dan jajaran Dewan Pengurus Harian AASI, seluruh anggota asosiasi, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat anggota tahunan ini di dalam keadaan baik dan sehat. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengawali dengan mengingatkan kembali pentingnya perkara trust atau kepercayaan dalam dunia bisnis dan finansial. Bahkan kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci penentu perkembangan industri asuransi ke depan. Kepercayaan yang berawal dari keterbukaan informasi dan kemudahan akses akan mempermudah upaya peningkatan literasi masyarakat, khususnya terhadap produk dan manfaat asuransi. Melalui digitalisasi, transparansi, dan kemudahan akses juga akan semakin menarik minat masyarakat terhadap produk dan manfaat asuransi syariah. Disinilah letak peranan penting sumber daya manusia profesional untuk memastikan bahwa kepercayaan menjadi fondasi dalam setiap proses bisnis perusahaan, utamanya agen-agen kompeten dan jujur di dalam memberikan informasi asuransi syariah secara benar kepada masyarakat. Tentu ini harus pula diikuti dengan pengelolaan dana investasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar trust terus terjaga, tidak hanya mengejar profit, tapi juga akuntabel dalam situasi apapun, termasuk ketika pandemi seperti saat ini. Patut kita syukuri meski di tengah pandemi, asuransi syariah mampu tetap tumbuh, terutama ditopang kinerja asuransi jiwa syariah yang tercatat lebih baik dibandingkan asuransi umum dan reasuransi. Pada akhir 2021, aset industri asuransi jiwa mencapai 589,8 triliun, sedangkan aset asuransi umum dan reasuransi bila digabung masih kurang dari separuhnya, yaitu 212,4 triliun. Meskipun sementara ini masih didominasi asuransi jiwa syariah, sektor asuransi syariah secara umum tetap berpeluang besar berkembang di pasar dalam negeri. Selain itu, pada hakikatnya asuransi jiwa syariah secara khusus memiliki nilai tambah dan keunggulan karena dapat mendorong prinsip tolong-menolong atau ta'awun yang sudah lekat dalam budaya masyarakat Indonesia, sekaligus merupakan aspek penting dari maqasidus syariah. Memang sekarang ini masih banyak yang menganggap bahwa asuransi itu tidak sesuai dengan syariah. Padahal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwanya tentang kebolehan menggunakan asuransi syariah karena sudah menggunakan pendekatan takaful, yaitu saling menanggung, tidak merupakan semacam gambling atau semacam gharar di dalamnya. Karena itu bagi masyarakat Islam khususnya itu masalah asuransi syariah sebenarnya sudah tidak ada masalah dari segi kehalalannya seperti yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.
Hadirin yang saya hormati, kita perlu meyakini bahwa di balik setiap tantangan terhadap peluang yang jika dikelola dengan tepat akan menjadi jembatan menuju tercapainya tujuan. Tantangan internal yang umum dihadapi perusahaan asuransi syariah antara lain, pertama, minimnya diferensiasi dan keunikan produk asuransi syariah dibandingkan dengan konvensional. Yang kedua, minimnya promosi dan eksposur asuransi syariah untuk menjangkau segmen pasar potensial. Dan yang ketiganya, keterbatasan sumber daya manusia profesional. Selain itu juga masih ada tantangan efisiensi tata kelola dan permodalan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pemisahan unit usaha syariah atau spin-off pada tahun 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Sementara itu terdapat pula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi syariah seperti rendahnya minat masyarakat yang berkorelasi dengan minimnya literasi, promosi, dan eksposur terkait asuransi syariah. Yang kedua, ketidakpastian akibat pandemi, dan yang ketiganya, keterbukaan pasar regional melalui ASEAN Framework Agreement on Services atau AFAS. Mencermati berbagai tantangan yang ada, saya mengharapkan AASI beserta staf segenap anggotanya untuk terus berjuang dan menggali berbagai peluang baru demi meningkatkan kinerja industri asuransi syariah ke depan. Pertama, perkuat inovasi produk dan perluas pangsa pasar. Produk asuransi syariah harus dikembangkan agar lebih kompetitif dan tepat sasaran. Begitu pula dengan potensi industri halal yang sangat besar, tapi banyak UMKM belum memahami manfaat asuransi syariah. Ceruk pasar industri halal harus terus digali agar industri asuransi syariah semakin bersinergi dan bahkan terintegrasi dalam ekosistem industri halal yang tengah dibangun. Yang kedua, perkuat eksposur industri melalui kerjasama lintas sektor. Berbagai peluang kolaborasi harus dijajaki seperti dengan fintech, syariah, dan sektor lainnya. Selain itu, promosi dan positioning asuransi syariah melalui beragam kanal media perlu dilakukan. Jangan tertinggal dari industri jasa keuangan lain. Karena awareness masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan yang ketiganya, tata kelola perusahaan syariah, asuransi syariah perlu didorong untuk dapat mengadopsi praktik terbaik di negara-negara maju, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi dan penerapan digitalisasi di semua lini. Perlu terobosan-terobosan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengatasi tantangan permodalan. Selanjutnya, tingkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui sertifikasi. AASI perlu mengoptimalkan peran lembaga sertifikasi profesi LPS perasuransian syariah agar makin banyak pelaku industri asuransi syariah yang mumpuni serta berkomitmen aktif mengembangkan industri dan membangun kepercayaan masyarakat. Anggota asosiasi yang saya hormati, kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang kita harapkan dapat terwujud pada tahun 2024 tentunya membutuhkan segenap daya upaya secara inklusif dan partisipatif. Maka kita perkuat sinergi dan kolaborasi
yang telah terjalin antara pemerintah, AASI, beserta seluruh pemangku kepentingan. Saya berharap rapat kerja tahunan akan semakin produktif serta mampu menghasilkan berbagai terobosan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan industri asuransi syariah. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.